Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab tentang haid. Di dalam bab ini ada 8 paragraf yang disebutkan. Kita mulai dari paragraf pertama mengatakan wayamna asyra asya. Kalau seorang wanita haid, maka ini akan menyebabkan dia terhalang dari 10 perkara. Berarti orang haid nggak boleh melakukan 10 hal ini. Yang pertama adalah sholat. Fi'la sholat, nggak boleh. Ngeyel mau sholat, nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah kewajiban sholat. Jadi fi'la sholat wujubaha itu nggak dilakukan. Jadi dia nggak wajib sholat dan nggak harus sholat. Kemudian yang berikutnya adalah fi'la siyam, puasa. Kemudian tawaf, kemudian baca Al-Quran. Kemudian masal mushaf, nggak boleh sentuh mushaf. Labsa fil masjid, nggak boleh berdiam di masjid. Kemudian wat'a fil farj, nggak boleh jima di kemaluan, di vaginanya nggak boleh. Kemudian sunnahnya talak, jadi nggak boleh untuk talak ketika ketika haid hilang. Jadi kalau mau talak disunahkan bukan pada saat haid. Kemudian i'tidad bil ashhur, dan hitung masa iddahnya itu berlakunya kapan nanti ketika dia mulai suci. Kemudian yang berikutnya, kalau kita haid kemudian suci, maka kita wajib untuk mandi. Kemudian juga ketika haid gitu kan. Jadi haid itu menyebabkan dia itu mandi wajib. Jadi kalau haid nanti ketika suci mandi wajib. Kemudian haid itu juga menjadi tanda dia sudah bulugh. Berarti sudah usia balik. Dan dia itu bisa menjadi poin, atau haid itu juga menjadi salah satu atau menjadi alat untuk mengukur masa iddah. Faidan qata'ad dam ubiha fi'lu shaum wa talaq wa lam yabih sa'iruha hatta taghtasilna. Jadi perlu dibedakan ketika darah berhenti. Jadi darah berhenti, maka dia boleh untuk puasa, boleh untuk ditalak, tapi yang lain tadi, yang larangan-larangan tadi itu hanya boleh setelah dia mandi wajib. Berarti Anda belum boleh menggauli istri, kemudian istri belum boleh melakukan sholat, dan seterusnya. Tadi wanita itu kalau dia belum mandi. Tapi boleh, udah mulai puasa boleh. Berikutnya, poin berikutnya yajuzul istimta' minal haid bima dunal fajr. Kalau misalkan wanita sedang haid, sementara suami lagi pengen, maka gimana? Boleh dia istimta'. Boleh dia bersenang-senang atau bercumbu dengan istrinya, pokoknya selain pada kemaluan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'. Anda boleh lakuin apa saja, terserah. Ke ghaira an-nikah. Nikah itu artinya jima, hubungan seks. Boleh, terserah. Mau pakai tangan istri atau yang lain, terserah. Pokoknya boleh kecuali pada kemaluan. Kemudian wa aqallul haid yom wa lailah. Nah, kemudian bicara tentang durasi. Haid itu berapa lama? Haid itu yang paling cepat 1 malam, 1 hari 1 malam, atau 24 jam. Wa aksaruhu 15 yauman. Dan yang paling banyak atau maksimalnya 15 hari kata beliau. Wa aqallu tuhur bainal haidhatain 13 yauman. Sementara kalau dia itu masa suci antara 2 haid, jadi antar haid itu minimal 13 hari. Jadi sekarang suci misalkan tanggal 10, kapan dia haid lagi? 13 hari ke depan. Itu paling cepat. Wala hadda li aksari. Paling lama berapa? Nggak ada batasnya. Bisa saja dia suci tanggal 10, 5 bulan kemudian baru haid lagi. Bisa jadi seperti itu.
atau setahun lagi. Wa aqallu sinin. Nah, kemudian bicara usia minimal. Kapan sih usia minimal seorang wanita itu bisa mengalami haid? Kata beliau adalah 9 tahun. Dan aksaruhu situn. Dan usia maksimalnya adalah 60 tahun. Lewat 60 tahun berarti udah nggak bisa haid lagi. Kemudian bicara mubtadaah, ini untuk wanita yang dalam kasus dia baru pertama haid. Kalau dia pertama kali melihat darah ya, di waktu haid atau pada waktu biasa dia haid, maka jalasat. Artinya dia udah tahan dulu, dia nggak sholat. Faidan qata ali aqali min yaum wa lailah falaisa bihaid. Tapi kalau misalkan darahnya sudah berhenti sebelum 24 jam, sebelum 1 hari 1 malam, itu nggak dianggap sebagai haid. Kemudian wa in jawaza zalika wa lam ya'bur aksarul haid fahuwa haid. Nah, kemudian kalau misalkan sudah keluar lewat dari sehari semalam dan enggak melebihi batas maksimal hari haid, maka itu disebut haid. Fa idza takarrar salasa asyhur bima'nan wahid shara ada. Nah, kalau kondisi seperti itu berulang 3 kali. Jadi 3 kali haid itu durasinya atau waktunya, timingnya itu sama, yaitu menjadi adah. Berarti memang rutinitas sudah menjadi jadwal dia seperti itu. Berarti untuk mengukur itu sudah menjadi rutinitas berapa kali? 3 kali. Salasa asyhur. 3 bulan. Wa in abara dzalik fa zaid istihadah. Sehingga ini bisa menjadi acuan bagi dia kalau misalkan dia biasanya selama 5 kali atau 6 kali sebelumnya itu cuman 7 hari haidnya atau 4 hari. Maka kalau lebih dari situ dianggap sebagai istihadah, darah istihadah. Kemudian paragraf ke-6. Paragraf ke-6 wa 'alaiha an taghtasil 'inda akhiril haid. Ketika nanti haidnya berakhir, maka dia mandi wajib. Kemudian caranya gimana? Ya, dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia balut, kemudian dia wudu, tatawadda li waqti kulli shalah. Ini untuk untuk wanita yang istihadah, Wanita yang istihadah berarti nanti ketika haid berakhir kan masih ada darah. Ya, dia tetap mandi, bersihkan kemaluannya pakai pembalut, wudu, ya, ketika setiap kali mau sholat. Untuk penanganan wanita yang haid, yang darah istihadah, yang darahnya masih keluar, tusolli, dia sholat. Ya, begitulah hukum yang berlaku juga untuk orang yang terkena penyakit salasul baul atau beser. Ya. Jadi emang air kencingnya itu nggak bisa dia tahan. Netes, keluar terus. Dan orang-orang yang semakna atau punya penyakit yang sejenis dengan itu. Fa idza istamara bihadam fi syahril akhir. Kalau memang darah istihadah itu lanjut lagi ke bulan ke akhir bulan gitu kan, syahril akhir. Di akhir bulan masih lanjut lagi, tapi dia itu sudah punya jadwal gitu ya. Jadi ini katakanlah tadi yang istihadah tadi panjang, nggak berhenti-berhenti, artinya berarti kondisinya selalu mengeluarkan darah. Nah, kalau memang kondisi dia itu sudah mu'tadah, dia sudah punya jadwal rutin, ya berarti gimana? Mana yang haid, mana yang enggak? Ya haid dia adalah pas jadwal biasa dia haid saja. Nah, maka biasanya muncul masalah yang lebih ribet kalau wanita itu nggak punya jadwal haid yang rutin, dia bingung dengan jadwal dia sendiri. Wa illam takun mu'tadah wa kana laha tamyiz. Terus gimana kalau dia nggak? Jadi stepnya gitu. Cek dulu jadwal kamu, rutinnya gimana. Oke, saya nggak punya jadwal rutin. Kalau punya jadwal rutin gampang. Nggak punya gimana? Ya udah, dia adalah tamyiz. Step berikutnya adalah harus bedakan. Ya. Kalau memang kondisi darah memang bisa dibedakan. Jadi terkadang ada sebagian itu hitam kental, sebagiannya merah segar. Jadi harus dibedakan kalau memang wa ba'dhu ahmar raqiqan, ini maksudnya. Sebagian itu hitam, aswad sakinan, hitamnya kental. Kemudian haidhuha zamanul aswad as-sakhin. Berarti kalau darah bisa dibedakan,
ya gampang. Darah haid itu warnanya hitam, kemudian kental. Cuman masalahnya lagi, kalau cara kedua nggak ngefek, nggak bisa juga. Artinya susah dibedain gimana. Nah itu kan. Wa in kana mubtada au nasiya li'adatiha wala tamyiz. Kalau dia itu misalkan baru-baru pertama haid, dia juga misalkan kondisinya itu nggak terjadwal atau bingung, dia lupa sama jadwal dia sendiri, nggak tahu, atau kondisi darah nggak bisa dibedakan. Maka gimana masa haidnya? Maka dikatakan oleh beliau masa haidnya adalah sittatu ayyam au sab'ah, 7 atau 6 atau 7 hari, li'annahu ghalib adatun nisa. Karena memang mayoritasnya, dominannya wanita itu kalau haid ya 6 atau 7 hari. Kemudian poin ke-8 dikatakan al-hamil la tahid. Wanita yang hamil itu tidak mengalami haid ila anturaddam qabla wiladatiha biyaumin. Kalau misalkan dia melihat darah sehari atau 2 hari sebelum melahirkan, maka itu namanya dam nifas. Itu disebut darah nifas. Nah, nanti masalah nifas kita lihat di video berikutnya. Silakan simak video selanjutnya.